Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan dan akan dijaga dihindarkan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan, ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya.
yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah, yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita. Inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya,
menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya, selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.